Yang perempuan yang baik, perempuan yang ahli ibadah akan masuk di rombongan mereka. Tapi kalau perempuan yang luar biasa, ini hati-hati nih. Ini dalam kitab Duratun Nas. Laki apa perempuan? Gak ada bapak kota. Betul? 2-0 Pak, kita kalah. 2-0. Perempuan ini luar biasa. Perempuan ini banyak yang menjadi penghuni surga. Bukan orang sini, bukan. Siti Khadijatul Kubra, seorang wanita yang muslimah, yang taat, sami'na wa ata'na, nyimak, dengar, taat, patuh terhadap suaminya. Menjadi ummul mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Menjadi penghuni surganya Allah. Siti Aisyah, Siti Fatimah. Mereka ini adalah wanita-wanita yang akan ada setiap di surganya Allah, di padang mahsyar. Sebelum kita dimasukkan surga atau neraka, ada pandunya, ada tandunya. Yang perempuan yang baik, perempuan yang ahli ibadah akan masuk di rombongan mereka. Tapi kalau perempuan yang luar biasa, ini hati-hati nih. Ini dalam kitab Duratun Nasihin, banyak kisahnya tentang wanita yang dicelupkan ke dalam neraka jahanam. Serem. Neraka. Berapa kosong tadi laki-laki kalah? Yang ketiga. Wanita yang namanya perempuan dibutuhkan oleh laki-laki, Pak. Betul apa enggak? Yang masih sendiri banyak. Yang jomblo banyak jomblo. Alah, hidup jadi gak manfaat banget. Yang namanya perempuan itu dibutuhkan laki-laki, Pak. Nabi Adam bisa hidup sendiri. Siapa diciptakan? Laki perempuan. 4-0 Pak, kita kalah. Ibu punya surga di bawah telapak kaki, betul? Ibu itu laki perempuan. Berapa kosong udah? Habis Pak kita. Habis. Gak ada jatah buat laki-laki Pak. 5-0 laki-laki dibantai. Bu. Dengar baik-baik nih. Ibu 5-0 boleh di atas laki-laki. Tapi saat ibu dikatakan saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka keridhaan seorang yang namanya orang tua pindah kepada suaminya. Maka kunci surga seorang istri ada pada 85 Bu. Langsung terbantai habis. Betul Pak? Laki-laki selalu di depan Pak. Bu, ibu, ternyata hidayah mahal nggak? Mahal apa nggak? Ibu mau dapat hidayah? Sering-sering cium tangan suami. Sering nggak? Sering Bib, itu juga Idul Fitri. Sering Bib kalau lagi bawa uang. Betul Pak. Saya mau tanya Bapak, tolong jawab yang jujur ya Pak. Tolong jawab yang jujur. Bapak pernah tidur malam istri dandan buat Bapak pernah? Mau tidur istri dandan nggak pernah? Nggak pernah? Nikah lagi Pak. Bu, ini sebelum saya lanjutin nih, ibu mau masuk surga apa enggak? Tapi model begini kayaknya semang enggak. Bu, dandan dong Bu. Pakai lipstik muter gitu. Senengin suami, betul ya Pak ya? Pak, saya mau tanya, Bapak lagi lelah ngelihat istri cantik, senang apa enggak? Lelahnya hilang apa enggak? Gombal. Seneng Bu, seneng. Itu ntar dah bahasannya nanti besok malam lah di Masjid Jami. Masjid Jami apa namanya? Ustaz? Baitur Rahim. Nah, ya dari sini ke sono juga. Besok kita bahas masalah ini. Hidayahnya Nabi Musa, hidayah Nabi Nuh, hidayah Nabi Ibrahim, hidayah Nabi. Tadi udah siapa lagi? Siti Aisyah.
Aisy sampai mati suaminya tidak diberikan hidayah. Siapa lagi? Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam, Nabi Lut seorang nabi, sampai matinya istrinya tidak mendapatkan hidayah di hadapan Allah. Betul apa enggak? Betul. Tadi kan kita jawab istri, suami nggak dapat hidayah. Ini sekarang suami seorang nabi, istrinya tidak mendapatkan. Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya paman memerangi nabi sampai mati, tidak Allah berikan hidayah. Ternyata hidayah itu mahal apa enggak? Kita bukan siapa-siapanya nabi. Cucu nabi bukan, keluarga nabi bukan, cicit keponakan nabi bukan, tapi Allah berikan kita hidayah, duduk di taman surganya Allah. Alhamdulillah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukad. Nah, kenapa sih ayat ini kok satu ayat diulang puluhan kali oleh Allah? Biar kita sadar nggak ada nikmat yang mana lagi yang kalian dustakan. Kita ini ngerasa semuanya sudah ada, tapi kok serba kurang. Betul apa enggak? Kurang itu doang. Karena kekurangan syukurnya kita kepada Allah, maka semua kehidupan kita serba kurang. Kita contoh corona. Waktu corona, yang di PHK banyak, yang nggak kerja banyak, yang uang punya usaha tapi udah modalnya udah habis, udah nggak punya lagi, banyak. Yang sakit banyak. Waktu corona ada, uang punya, uang ada bib dikit. Betul. Tapi nikmat. Enggak bib, pusing. Betul. Sarapan berhenti enggak? Sarapan waktu corona berhenti apa enggak? Makan siang berhenti. Makan sore masih nyemil. Sore masih nyemil, ngopi, ngeteh masih. Malam masih makan. Tengah malam masih nyemil Indomie masih. Nah itu makan mulu apa yang dipusingin? Allah berhenti ngasih rezeki buat kita. Tapi memang dasar kita ini makhluk yang bodoh, makhluk yang lemah, nggak pernah mau bersyukur kepada Allah. Makanya baru ujian sedikit. Ujian buat siapa? Buat orang yang ibadah. Ada orang yang mendapatkan ujian, ada yang mendapatkan azab. Azab dunia dapat, azab akhirat dapat. Ada satu kisah, hati-hati dalam berdoa. Nih, inti dari kisah ini, hati-hati di dalam berdoa. Jangan salah doa. Nabi SAW bertanya, tahu nggak sahabat yang biasa sujud, sholat bareng sama kita? Ini sahabat badannya gede pak. Kalau lagi perang adanya di depan Nabi pak. 3 bulan nggak pernah ketemu Nabi, ditanya kemana ini sahabat, kok nggak pernah kelihatan? Sakit ya Rasulullah. Sakitnya cukup parah ya Rasulullah. Datangkan aku ke rumahnya. Dibawa Nabi Muhammad SAW ke rumahnya. Begitu sampai di rumah dilihat badannya kurus luar biasa. Kulit sama tulangnya hampir nempel. Ditanya sama Nabi, wahai sahabatku, apa yang membuatmu seperti ini? Ya Rasulullah, setiap doa aku meminta kepada Allah, ya Allah, jika engkau harus aku diazab di akhirat, jangan ya Rabb azab aku di dunia, jangan engkau azab aku di akhirat. Itu doa sahabat. Nabi salahin, wahai saudaraku, wahai sahabatku, salah. Tidak akan pernah ada orang yang bisa menyelamatkan dirinya dari azab Allah. Makanya kita diajarin tuh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Itu kita diajarin. Siapa yang ngajarin? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang nih, jangan salah doa. Sekarang saya mau tanya, setiap selesai sholat kita selalu berdoa sama Allah? Selalu doa? Mintanya apa? Yang pertama apa? Yang bohong, umur, rezeki ya bohong. Yang dipinta pertama uang. Betul apa enggak? Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Amin gitu. Amin aja kudu disuruh. Mintanya rezeki banyak, betul?
Sering minta rezeki banyak. Buat apa? Hah? Buat ibadah. Alah, ngimpi. Bohong. Ada duit di satu meja, hilang. Nggak tahu kemana kita pakainya. Yang laki kawin lagi. Yang perempuan beli skincare. Betul apa enggak? Manfaat duitnya belum tentu. Allahumma nih kita pulang sampai di rumah, kita minta rezeki yang banyak sama Allah. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Amin gitu. Ini amin aja kudu disuruh di sini ya. Allahumma kita sampai rumah buka pintu kamar ketiban duit. Nah yang ini gue demen nih kalau diaminin nih. Amin gitu. Kaget. Kaget nggak tuh? Ketiban duit kaget nggak? Kena jantung mati. Manfaat rezekinya. Tadi udah diaminin kan? Dapat rezeki banyak tapi tidak mintanya sama Allah apa? Ya Allah, berikan kami rezeki yang itu mintanya. Kita salah doa bahaya. Kadang kita dapatnya satu ujian terus ya Allah tambahkan hamba kesabaran. Doanya sih bagus, tambahin kesabaran. Ujiannya lebih besar daripada nih hari. Pasti, nggak mungkin nggak. Kenapa? Karena kita minta tambah Mau tambah sabar apa enggak? Mau ujiannya lebih gede nih. Mintanya sama Allah apa? Ya Allah, selesaikan setiap urusanku dunia dan akhirat. Selesaikan. Ini mintanya sama Allah. Yang ketiga, kita selalu minta setelah doa nih, setelah sholat, ya Allah berikan kami umur yang panjang. Amin. Itu doanya kan? Doanya begitu kan? Buat apa panjang umur? Yang lain mati kita sendirian mau? Ayo jujur, yang lain mati kita sendirian mau kayak gitu? Mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, ngegelinding sendiri, mau? Gak mau. Mintanya apa? Ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat kepada Allah. Ini manfaat umurnya. Ini manfaat. Yang ketiga, mintanya matinya husnul khatimah. Giliran ini aja amin. Mintanya husnul, model kayak begini. Salat subuh jam 7. Yuk kita flashback. Tahu flashback? Itu yang lehernya panjang. Oh, bebek. Saya kalau ceramah begini Pak. Saya kalau ceramah ada ketawa-ketawanya biar nggak tegang-tegang banget. Jadi ada timbul benih-benih cinta gimana gitu kan. Apa tadi saya mau? Bebek. Yuk kita flashback, kita pikir ke masa yang belakangan yang lalu. Contoh. Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan orang baik pasti matinya, orang buruk matinya pasti. Nabi kalau bicara hadisnya bohong atau benar? Setuju? Ya udah kalau gitu nggak usah dibahas. Lu udah setuju? Udah setuju kan? Ya udah selesai sudah. Udah nggak ada lagi pembahasan sudah. Tutup doa sudah. Setiap yang namanya kalau sudah disetujui selesai. Kalau Nabi sudah punya keputusan, kita nggak boleh lagi kita untuk maju mundur nggak bisa. Kenapa? Karena apa yang disampaikan Nabi itu karena penyampaian lewat dari Allah. Tuh ilan wahyunyu. Apa yang keluar wahyu dari Nabi. Kita ini sudah dengar perkataan Nabi. Kita setiap kali minta matinya husnul khatimah. Iya sholat yang benar dong. Baca Qurannya dibaca dong. Quran ada sampai robek tuh Quran cuma dipajang. Benar apa enggak? Nggak usah dijawab. Jawabnya dalam hati aja. Kalau dijawab begini kita memalu. Betul? Betul apa betul? Quran nggak pernah dibaca. Ya Allah, naudzubillah min dzalik, jangan sampai kayak seperti apa yang 14 abad yang lalu Nabi akan bicara. Akan datang suatu zaman setelah
Setelahnya itu dan itu datangnya tuh ke zaman di pada umatku, kata Nabi. Islam cuman sekedar tulisan. Islam cuman sekedar tulisan. Semua yakin saya nih di dalam KTP-nya semua kolomnya Islam. Betul? Betul? Kolom agama belum diketahui, nggak ada. Tulisan kolom agama udah ngejalanin syariat yang telah Allah tetapkan. Jangan dijawab, dalam hati aja. Jangan dijawab. Sholat kadang enggak. Baca Quran boro-boro. Puasa bulan Ramadan gibah. Betul? Agama Islam cuman sekedar tulisan. Yang kedua, Al-Quran hanya sekedar gambar. Setiap masuk rumah Islam pasti ada kaligrafi. Kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, pasti ada. Ayat kursi, Yasin, Quran 30 juz yang dari Turki, ada tuh. Ada gak? Dibaca gak Qurannya? Jangan dijawab. Ini hari kita ngajarin hati kita yang jawab. Biar hati kita juga punya suara. Ini zalim apa enggak terhadap diri kita nih? Kita lebih banyak membuka WhatsApp dibanding kita membuka. Betul apa betul? Coba ibu bapak, ini mulai besok ditulis. Saya buka WhatsApp dari mulai pagi, melek mata WhatsApp 1. Al-Quran pasti masih kosong. Siang dari mulai pagi buka WhatsApp itu dia dihitung tuh berapa kali, 2, 3, itu bisa bererot tuh. Terus Quran kalau ingat sama kepepet, pengen punya rezeki baca Waqiah. Pokoknya lagi yang kedesek-desek aja. Betul? Betul? Baguslah kalau dijawab. Yang terakhir kata Nabi, masjid indah, bagus, tapi Allah tidak turunkan hidayah di dalamnya. Na'udzubillahi min. Ini masjid gede nggak? Besar nggak nih masjidnya? Subuh berapa sof? Hah? 3, 4 saf. Kalau subuh 400. Oh 4 saf. Tadi bapak bilangnya 400. Kaget juga saya. Orang masyarakatnya cuma 250. Sisanya sendal. Maaf, kenapa nih malam kok bisa rame? Kenapa ini malam bisa penuh? Karena coba seandainya besok sholat subuhnya begini nih, Allah bangga, Nabi bangga kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kemajuan Islam tergantung bagaimana kita sholat subuhnya. Wallahi, demi Allah, Nabi yang ngomong, Islam maju, Islam akan makmur, Islam akan berkembang. Bagaimana lihat subuhnya? Mudah-mudahan besok subuh lebih banyak dari ini. Amin. Ya Rabbal, yang perempuan di rumah aja. Perempuan jangan keluar sholat subuh di masjid, gak usah. Urusin suami, urusin anak. Kalau yang laki, keluarin semua dari rumah. Keluar, sholat subuh di luar, keluar. Loh, Imam Syafi'i kan bilang, Bu, oi, Bu, jangan ngomong sama suami ya. Saya kasih tahu nanti ibu yang nyampein sama suami. Ya, kata Imam Syafi'i, Bu, jika ada laki-laki yang sholat subuhnya di rumah, suruh ganti pakaiannya dengan pakaian wanita. Jangan bilang-bilang dulu ya. Besok kalau suami nggak sholat subuh di masjid, mau berangkat kerja, kasih daster ya Bu. Anak muda, anak muda, ramein dong masjidnya. Giliran sampai ke pantai apa tadi? Nyampe ke pantai Pink. Kemana lagi tuh yang ke Las Vegas? Senggigi, Terawangan.
Nyampe ke sana, masjid samping rumah kita nggak pernah injak. Saya cuma mau minta sama DKM, kalau ada anak muda yang jauh dari masjid, kalau mati jangan disolati di masjid, taruh aja di Senggigi. Biar dimakani nama ikan-ikanan loh. Anak muda yang DKM siapa? DKM masjid? Ada pengurus masjid. Antum tuh lihat umur berapa Kiai? Antum udah umur berapa? 59. Anak mudanya kemana? Woi, anak muda kemana? Yang megang kunci masjid siapa? Mana? Antum umur berapa Pak? La ilaha illallah. Ketua DKM 59 yang megang kunci jam 8. Anak mudanya kemana? Woi, anak muda. Ya Allah, masa bikin malu kalau ya. Saya lagi bingung kenapa sih yang ngurusin masjid aki-aki? Kenapa sih kalau yang ngurusin masjid itu orang-orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek? Pengajian perempuan pasti yang megang nenek-nenek. Betul apa enggak? Ketuanya pasti nenek-nenek. Ya kalau nenek-nenek main di masjid, kakek-kakek main di masjid udah tahu karena umurnya tinggal dikit. Lah emang betul, maafin Pak, maafin. Nabi mengatakan apa? 60 sampai 70 umatku kata Nabi. Nabi meninggal umur berapa? Yang 60 ada? Yang 60 ada nggak? 3 tahun lagi. Lah kalau ikutin lah kan umatnya Nabi sama Nabi nggak jauh-jauh banget. Yang 63 ada. Oi, ada. Tinggal dicabut sikring. Ayo dong anak mudanya. Kalau orang tua main ke masjid udah wajar. Karena memang umurnya udah tinggal. Dia tahu diri. Yang anak muda ngerasa umur panjang. Saya mau tanya. Yang masih bayi mati. Bisa mati apa enggak? Yang di dalam kandungan bisa mati atau enggak? Yang masih muda bisa mati atau enggak? Semua itu udah kadrat dari Allah. Takdirnya. Jangan sampai arwah ini udah sampai ruh ini udah sampai di tenggorokan. Saya mau sholat ya Allah. Saya mau ngaji ya Allah. Telat PA. Tahu arti PA apa? Pendek akal. Kemana saat waktu masih mudanya? Kemana saat lagi gagah-gagahnya? Kayak waktu itu Pak pas corona. Subhanallah di Jakarta. Di masjid semua ditutup Pak. Masjid semua. Salat Jumat libur. Salat Jumat libur. Di sini libur enggak? Jalan terus. Oh libur juga. Coba kebayang. Pak Merbot yang ditangkap sama polisi kalau dibuka bib. Dulu nih. Waktu corona. Banyak yang baru preman insap. Tatonya ular. Panjang banget. Gak punya kepala. Ngatunya dibuntungin. Ada yang. Wah serem-serem deh. Gedor-gedor masjid. Buka masjid. Giliran saya mau sholat dikunci. Lah saya jawab, lu kemarin kemana aja? Lu saat masjid dikunci itu ada tanda baik. Kenapa? Karena Nabi mengatakan jika ada suatu wabah, hindari. Jangan masuk ke dalamnya, hindari. Nah ini udah paling benar. Nah kemarin lagi sehat-sehatnya nggak ada apa-apa. Masjid boro-boro. Kenal juga kagak sama merbotnya siapa, DKM siapa. Sekarang begitu pas kemarin corona. DKM siapa turunin. DKM turunin. So, semuanya tuh. Ini yang jadi permasalahan. Ayo anak-anak muda injak kakinya ke masjid. Ringanin kakinya. Langkahkan kakinya untuk diringankan ke masjid. Insya Allah Allah ringankan masa depan kalian. Ya Rabbal Ma'asyul hadirin rahimakumullah. Saya pengen berlama-lama di tempat ini. Tapi apa boleh buat. Karena kelihatan bapak dan ibu sudah mulai lapar. Dan saya juga. Nah kan Kiai kan kita kan tamu. Betul ya? Tamu kan mesti dilayanin ya. Layanin gak? Kira-kira ada makan gak nih? Tapi insya Allah di hari kita udah makan yang berkah hari ini. Apa? Insya Allah Allah berikan kita hidayah dalam asupan di dalam hati kita. Alhamdulillah.
Coba kita mau cari Tuhan yang seperti apa lagi sih? Allah ini udah luar biasa loh buat kita. Kita nggak minta aja Allah kasih. Betul apa enggak? Betul nggak? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Ibu bapak datang ke tempat ini atas izin Allah. Pertemuan ini namanya tahu faedah silaturahmi. Tahu untungnya silaturahmi. Apa kata Nabi? Orang yang pandai bersilaturahmi, yang pertama Allah akan panjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah. Amin. Benar-benar malas lu amin lu. Hoi, amin. Adi bukan sekarang. Kata Nabi, orang yang pandai bersilaturahmi, Allah panjangkan umur dalam taat kepada Allah. Kan begitu disautnya di live juga enak didengarnya. Begitu ngomong ada sautan. Ini baru disuruh amin. Yang di live juga kagak ada ngasih. Yang kedua, Bib, saya punya nih Bib, tetangga. Hobinya silaturahmi. Setiap pagi mampir ke rumah saya numpang ngopi. Jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung. Yang namanya juga iya, tapi jangan 3 hari berturut-turut. Ini bisa perang dalam rumah tangga nantinya. Tapi matinya cepat Bib. Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad mengatakan, ditukil daripada hadis tersebut, orang yang panjang umur bisa juga walaupun umurnya tidak sampai sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi 60 sampai 70, 40 meninggal, 30 meninggal. Tapi kita lihat ini orang ahli ibadah, orang yang pandai bersilaturahmi, sama sebagaimana ibadahnya terhitung lebih daripada umurnya. Amin ya rabbal. Males. Yang kedua, orang yang pandai silaturahmi selain dipanjangkan umur, dibuka rezekinya oleh Allah. Rezeki aja amin. Emang mata duitan lu. Ingat, rezeki itu bukan hanya berupa uang. Rezeki itu badan kita sehat. Rezeki kan, yang namanya sakit rezeki, punya istri yang soleh, suami soleh amin, istri soleh amin. Lu kawin sama laki. Tapi sekarang akhir zaman Kiai, bener-bener Kiai, akhir zaman sekarang suami sekarang mah suami soleha. Lah betul-betul istrinya istri soleh. Kalau ngomong tolak pinggang sama suaminya, Pak, tolongin Nono. Begitu Bu. Ibu begitu kalau ngomong sama suami begitu. Gak pernah nada-nada keras, gak pernah. Tuh, DKM yang ngomong, istrinya mana? Jangan, gak boleh. Nada seorang suami istri keras, harusnya Allah bergetar. Malaikat tanya, ini ada apa nih? Istri siapa nih? Oh, istri ini nih. Malaikat nyampein ke sorga. Woi bidadari, ada suami yang udah gak kepake. Paham gak maksud saya? Paham gak Bu? Saat ibu lagi marah-marah sama suami, malaikat sampein ke sorga. Wahai bidadari, ada suami yang gak manfaat. Jawaban bidadari apa? Tenang malaikat. Kami siap menunggu dan kami yang akan menjaga mereka kelak di dalam surganya Allah. Kita mah gak khawatir Ibu. Ya, emang kita laki-laki apaan? Menang lagi Pak kita Pak. Gak ada di sorga, gak ada bidadara, gak ada. Adanya apalagi laki-laki yang memiliki janggut. Jenggot. Jarang. Mudah-mudahan bisa dinubuhin. Satu helai Bu. Satu helai jenggot nih. Nih. Satu bidadari lagi bergelayutan Bu. Bu. Satu bidadari. Besok yang punya jenggot minta maaf kalau botak.
Istri udah cukur duluan nih malam. Bu ya, sayangin suami. Rezeki itu alhamdulillah yang berupa suami yang saleh, alhamdulillah. Bib, saya belum bisa jadi istri yang baik, terus berusaha di hadapan Allah. Terus berusaha, ya Allah jadikan kami istri yang salehah, istri yang bermanfaat untuk suami kami. Ya, jadikanlah suami kami yang bermanfaat untuk kami. Mintanya seperti itu. Insya. Itu tadi yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, orang yang pandai bersilaturahmi, Allah matikan dia dengan membawa iman ke hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di tausiah yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Menjadi ilmu yang akan membawa dan menggerakkan hati kita sehingga kita selalu taat ibadah kepada Allah dan ingin selalu berdekatan dengan Allah lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau ngasih amalan. Mau? Amalan pelunas hutang. Mau enggak? Bayar. Lah amalia orang utang apa? Bayar, ya udah, memang salah saya. Ada nih. Baca. Saya baca, nanti ikutin ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad. وافتح بنا الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد وافتح بنا الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير Kulla mughlaq. Ini dibacanya kapan? Subuh 10 kali, asar 10 kali. Sudah diamalkan? Alhamdulillah. Ada perubahan nggak? Ngerasain nggak perubahannya? Saya punya cerita nih. Ini yang ceritakan Marbot nih. Ini saya punya cerita pribadi. Baca sholawat ini. Waktu corona. Ini kejadian corona pas 2020. Kita collab massal, betul nggak? Hancuran. Orang jadwal kita juga batal semua. Ceramah nggak ada, ngajar kagak. Pusing kita. Termasuk saya juga pusing. Mobil ditarik leasing. Kontrakan belum bayar 7 bulan. Wih. Giliran gue susah kok lo ketawain. Tadi ibu bapak susah saya doain. Giliran saya susah. Ngambek gue. Jujur, Habib Gores telepon saya. Ki, lagi di mana? Di rumah. Ente sakit? Enggak. Terus kenapa? Gak punya duit? Saya ngomong sama guru saya begitu. Terus bagaimana? Mau dikasih amalan nggak? Nggak mau, duit. Amalan mah lama. Orang saya sadar diri saya banyak dosa. Orang kalau ngamalin sesuatu, kalau diri banyak dosa kan susah amalannya nyampe. Kalau guru saya begitu ngamalin sesuatu, besok jadi. Lah emang orang soleh, saya disuruh ngamalin lah, nggak tahu kapan rezeki itu datang. Nih dikasih amalan dibaca nih apa ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. 10 subuh 10 asar. Ya, saya baca. Dapat 2 minggu. Yang namanya kita kan manusia maunya instan aja ya. Semua pengennya buru-buru gitu. Makin kolep Pak. Akhirnya saya coba sedekah. Saya lihat tabungan, saya bilang sama istri saya, yang kenapa sih orang istri-istri gua? Saya mau manggil apa juga terserah saya, nah orang istri saya. Bu, ibu dipanggil sayang nggak sama suami? Hah? Biar rasa. Yang uang ada berapa? 1.400.000 Kak. Itu sisa tuh. Iya sisa. Kita beli sembako yuk. Saya bilang, istri senang-senang aja beli sembako. Dia bingung begitu kok beli kok banyak banget. Beli minyak 17, beli gula
17 kilo, beli cap 17 bungkus, semua serba 17. Pikiran, oh stok aman, kata istri. Saya beli plastik gede Pak, saya jadiin 17 paket sembako. Istri mulai tanda tanya, ini buat siapa? Buat bagiin, kata suami, kata istri. Emang kenapa? Kita juga nggak ada, insya Allah berkah ini datang lagi rezeki kita. Besok mau dibagiin, ini malam saya bikin 17 paket. Pas saat subuh, saya baca, Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq, Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq, Ya Rabbi salli ala Muhammad. Sampai 10, begitu selesai saya buka di 17-17-nya. Saya bukain satu-satu. Ya Allah, gantiin, saya habis beli minyak. Bungkus yang kedua, saya bilang lagi, Ya Allah, tolong gantiin, saya habis beli kecap. Besoknya saya yang ini, yang satu-satu semua. Ya Allah, saya habis beli terigu. Ya Allah, gantiin, saya habis beli gula. Ya Allah, saya habis beli. Saya minta sama Allah, Ya Allah, gantiin. Wallahil azim. Ba'da zuhur, ada tamu yang datang umur 25 tahun. Ada tamu datang umur 25. Ini diamalin sudah 2 minggu. Ini saya amalkan sudah 2 minggu. Pas di hari itu saya mau ngeluarin sembako, saya bilang sama Allah, gantiin. Duhur ada yang datang, dia bilang sebelumnya, Bib saya mau makan di rumah Habib, fadol. Saya pikir berdua bertiga, karena duit cukupnya cuma buat berdua bertiga orang. Subhanallah, yang datang 12 orang. Tambah pusing saya, ini makan apaan ini anak. Tapi subhanallah, alhamdulillah lah tuh, adalah rezekinya, makanlah kita. Dia nanya, Habib mobil kemana? Mulai ngeledek nih dalam hati saya nih. Ini udah mulai sultan, ini ngeledek nih. Ditarik leasing, saya bilang. Loh, emang mau ganti apa? Ditarik leasing, bukan mau diganti namanya. Berarti orang gak punya duit. Oh gitu. Kalau iya Habib mau ganti apa? Nggak tahulah apa. Ajalah apa yang dikasih Allah. Saya sih pengennya Fortuner. Saya bilang gitu. Tapi 2015. Bukan yang Fortuner baru. Saya juga mikir orang gak punya duit. Songong-songongan mau minta yang mahal-mahal. Oh gitu. Ya udah. Besok Habib ada acara nggak? Nggak ada. Anterin saya ke Cirebon yuk Bib, ayo. Besok pagi saya jalan sama dia nih. Saya jalan ke sana, ternyata Pak, saya lagi makan sama dia, mobil datang Fortuner warna hitam tahun 2017. Saya bilang, Bib, Habib ini bagus kan? Kalau ini mah jangan ditanya dah, bagus banget kalau ini mobil, saya bilang gitu. Tapi mahal, saya bilang gitu. Driver saya datang, mana Anam? Nah, ntar ketemu sama driver saya. Yang ngambil mobilnya dia. Yang ngambil mobil tuh driver saya nih sekarang, itu dia tuh yang ngambil. Dia ngambil itu mobil, dia datang lagi bawa BPKB sama STNK dalam keadaan menangis. Saya tanya, nih anak kenapa tahu-tahu nangis? Itu yang beli bukan saya bilang gitu, diambil. Dikasih ke saya, dia bilang apa? Habib, ini hadiah buat Habib, katanya. Rezeki datang nggak diduga-duga, betul? Betul? Jangan pernah berputus asa di hadapan Allah. Jika kita ini sesuai dengan apa yang diprasangkakan. Allah ini sesuai dengan apa yang kita prasangkakan di dalam hati kita. Kalau kita menganggap Allah ini buruk buat kita kejadian. Kalau kita menganggap Allah kita husnudzon, berprasangka baik, maka Allah akan selalu memberikan kebaikan demi kebaikan buat kita. Amin ya Rabbal. Ya, sebagaimana kami diijazahkan oleh guru-guru kami, maka salawat ini kami ijazahkan juga kepada antum semua. Terus yang terakhir, Nabi SAW dalam hadis, jika ada perkumpulan yang setiap hatinya nih kan, dari tadi kita ada doa kan ya, tadi kita meminta kepada Allah ya, maka ditutup dengan membaca Ya Arhamar Rahimin sebanyak 3 kali. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij alal. Hafal ya, itu doanya Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Doanya beliau saat dimana orang kita meminta kepada Allah nih, dengan Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin, insyaallah doa kita cepat dikabulin sama Allah. Amin ya Rabbal. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin, Ya Arhamar
Hadrohnya nggak ada. Hadroh ada. Diem-diem aja. Gebuk dong, gebuk. Panitia mana panitia? Hadroh udah dibayar belum? Kalau belum dibayar agak panas memang mainnya. Main ya. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Farij 'alal muslimin, Ya Arhamar يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد العليم وأنت نعم المعين وليس نرجو سواك فضل إلهي دراك كمل الفنا والحلا يا أم الدنيا ودين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ذاك الوصي الرحيم فانظر إلى المؤمنين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وحب لنا كل سول ربي استجب لي امين يا ارحم الفاتحة بالقبول وتمام كل سول والمأمول وصل شر ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جلبة لكل خلنا ولحبابنا ولوالدينا ولوالدينا في دين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الضقاء والحدى والعفاف والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والإيمان بلحمنة ولمدح بحقه سيد ولد أثنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا البألوي الشفاعة يا البألوي الشفاعة يا البألوي الشفاعة. كل كربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة يا تريم آلها يا تريم آلها يا تريم آلها وفني كريم وفني رحيم يا فارج الحام يا كاشف الغام يا من لأبدي يغفر ويرحم. دعواهم سبحانك اللهم تحيتهم فيها السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب kurang lebih